Coba Alicia San, boleh? Kemaiban radio kikimas. Naiban, Rajo, Kikimas. Nah, kanji yang mana nih? Lima. Ya, dapat. Mana? Kok enggak dua? Dua mungkin ya. Yang 4 ya. 4 Ya ya. juga itu dong soalnya. Kikimas yang 4 ya. Gitu, yang ini ya. Sorry kalau kejelek. Nah, itu. Yang ini ya. Kikimas. Ini ada kejelek ya. Soalnya Kikimas yang itu ya. Kalau ini yang ada kanji itu ya, ini yang buat Hanasu ya. Gitu. Jadi sini ini nggak usah dibaca ya kalau yang ini. Ini bacanya salah semua ya. Yang ini yang Kikimas ya. Nah, terus coba yang nomor 2. Jadi ini gitu ya. Ini katakana coba siapa ya? Coba Valensan deh. Coba dibaca. Terus jawabannya mana kira-kira? Ekimade takushide ikimashou. Yang mana jawabannya? Yang 3. Yang 3 ya. Benar. Takushi. Nah, ini banyak yang gini nih, apalagi buat yang katakana ya. Banyak mirip ya. Ku sama ta ya gitu ya. Yang udah 3 takushi, ini kutashi gitu ya. Ini kutatsu gitu ya. Yang ini takutsu gitu ya. Jadi banyak yang kayak gini, apalagi katakana mirip semua ya. Ada aja yang mirip kalau katakana. Jadi buat yang ini hati-hati ya. Nah, kalau buat yang ini nggak bisa diakalin ya. Ya pasti tahu ya. Dan ini juga kalau buat yang di sini masih mendingan ya buat N5. Kalau nanti buat di N apa tuh? Di N3 nanti kan bakal apa namanya? Ada cara bacanya setiap kanjinya ya. Jadi cara ini apa namanya? Nanti kadang-kadang ada yang kan ada satu kata yang kanjinya 2 ya gitu ya. Nanti yang kanji sebelahnya benar, kanji sebelahnya salah gitu kan. Yang ada yang dua-duanya salah gitu kan, tapi mirip gitu. Nanti bakal kayak gitu ya. Mesti hati-hati buat ini mah. Gitu. Nah, tadi kan buat yang kanji ya. Tuh, tadi kalau diperhatiin yang kanji ada moji ya tuh di atasnya. Juga ada moji ya. Kita masuk kosakata, ini ada goi. Terus di sini ada ya tulisan tadashi imi. Imi itu artinya arti, jadi arti yang benar, yang mana gitu ya. No, bun. Bun itu artinya kalimat ya. Jadi bikin kalimat yang benar ya. Ini yang disuruh jawabnya itu yang dalam ini ya. Ini kako ya, kako. Ini nani o iremasta, jadi masukin kata yang mana ya. Gitu. Nah, coba siapa ya kira-kira? Siapa ya? Coba deh Hanasan. Coba dibaca deh. Erebeta de ikimasu ka titik-titik de ikimasu. Kira-kira yang mana? Yang mana ya? Mana? Yang satu. Yang satu ya. Satu itu apa? Lupa. Artinya ini kaidan ya. Kaidan itu tangga ya. Kenapa yang satu? Ini kan erebet ini itu ya, yang kayak ini kan buat atau ya. Ini atau ini ya, jadi buat pilihannya. Erebeta kan elevator ya. Oke. Apa namanya? Jadi apakah naik elevator atau enggak naik tangga ya? Ini jenisnya sama ya. Jadi kayak gini ya, kebanyakan. Jenisnya sama. Terus kalau misalnya bawahnya ini ada ya gakkoa, rokugatsu, sorry. Gakkoa, rokugatsu kara, hachigatsu made. Terus ini ada dalam kurungnya yasumi desu. Ada yang mau jawab ini? Gakkoa, rokugatsu kara, hachigatsu made. Terus belakangnya ada yasumi desu. Kira-kira yang mana? Apa ya? Kira ya. Ada mau jawab? Silakan. Yang pertama ya, susah. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Iya, untuk time period kan pakai kagetsu. Benar ya, time period ya. Jadi buat periode.
Jadi kan kalau buat bulan kemarin ya, buat yang udah sampai sini ya, kan kalau bulan tuh yang Januari, Februari kan pakai angka ya kalau di Jepang ya. Dan mereka pakai gatsu itu kalau misalnya buat bulan, jadi bulan apanya. Kalau misalnya buat periode nanti ganti jadi getsu ya. Jadi kalau udah sampai sini mah bisa ya kayak gini. Buat ngerti lah. Jadi dia periode yang masuk sini. Terus Yasumi itu istirahat ya, kayak gitu ya. Ini yang buat soalnya nanti bakal kayak gini ya. Jadi yang benar kayak gimana kosakatanya. Jadi mesti dibaca satu kalimatnya. Jadi kebanyakan soalnya banyak yang saya dengar gitu ya setelah apa namanya? Setelah tes komplain, oh salah harusnya yang ini gitu kan, pas cocokin lah gitu jawaban setelah selesai tes itu dia nggak dibaca sampai terakhir ya, nggak dibaca sampai terakhir jadi salah milih gitu. Jadi mesti dibaca semuanya dulu kira-kira yang masuk apa. Sama penting kayak ada koma kayak gini juga ya, koma partikelnya gitu ya. Nah terus lanjut di sini ini yang agak ribet ya, ini ada onaji imi juga ya, sama ya gitu ya. Ini kan tadashi imi yang ini ya, tadashi itu benar, yang benar. Jadi kita membuat kalimat yang benar. Kalau onaji ini artinya sama. Gitu ya. Jadi ada ishoni dekakemasen ka ya. Coba deh. Coba kira-kira Dion-san ini kalimat yang sama artinya dengan ishoni dekakemasen ka itu yang mana? Di antara 4 ini. Yang paling benar. Coba deh. Dion-san bisa? Kalau enggak, apa ya? Lauren-san bisa mungkin? Kalimat yang artinya sama dengan ishoni dekakemasen ka. Kira-kira yang mana? Kalau enggak, kalau ada yang mau jawab silakan dijawab. Yang 3 ya, Sensei. Benar yang 3 ya. Ya. Kenapa yang 3? Karena sini ada soto ya. Soto artinya luar ya. Dekakemasen ka ini kan buatannya buat menawarkan ya. Dekakeru keluar. Jadi mau keluar bareng nggak gitu kan ya. Di bawahnya ishoni soto ikimasho. Ini buat menawarkan mau nggak pergi keluar. Ini buat ngajak ayo pergi keluar gitu. Jadi hampir sama ya gitu ya. Kayak gini ya nanti. Ini contohnya ya. Satunya. Ini. Dan ini mesti hati-hati. Kalau misalnya buat di N5, N5, N4, ini dia per katanya nanti bakal dipisahin pakai spasi ya dia. Ini tuh. Begini ada spasinya. Tapi nanti kalau di N3 kemungkinan nggak bakal dipisah ya, karena udah pakai kanji ya. Jadi dia nggak bakal ada spasinya gitu. Jadi hati-hati pas bacanya. Gitu. Sebenarnya sih bakal mirip yang kayak mana tadi ya. Ini ya. Dan ini yang kadang-kadang mesti hati-hati ya. Ini kalau misalnya nggak ada spasinya, maka tadi saya kasih contoh ya. Sini ya. Ini kalau nggak dipotong ini jadi aneh bacanya. Roku gatsu tara gitu kan. Hachi gatsu made made itu sampai ya. Kara itu dari gitu. Gitu. Ini ya. Tadi buat yang moji sama goi gitu ya. Terus masuk ke bunpo grammar. Buat pola kalimat, partikel, komposisi kalimat. Jadi nanti ada menyusun kalimat juga ya. Pertama ada ini. Tadashi bunpo. Bunpo yang benar ini partikel ya. Coba siapa ya tadi siapa? Ini ada ya, sorewa. Jadi ini masukin partikel yang benar aja ya. Kira-kira yang mana? Coba deh nomor 1 ini ada sorewa, watashi, terus ini ada kasades. Yang mana kira-kira yang benar? Ada Sensei, boleh aku pilihin orangnya? Boleh, silakan. Oke, gimana kalau Sarah? Sarah, ada? Ada Sensei. Boleh dicoba nggak bacanya? Oke, Coba jawab ya. Oke, sorewa watashi no kasa desu. Jadi yang 3 jawabannya. Benar ya, yang 3. No. Kenapa no? Karena itu kepunyaan saya berarti payungnya. Ya, kepemilikan ya. Jadi no itu buat nyambungin kata bendanya, jadi kata apa namanya? Pemiliknya dengan benda yang dimilikinya gitu ya. Gitu ya. Pemiliknya ini yang benda yang dimilikinya. Jadi no sini. Kalau misalnya pakai ga, ini kan buat nunjukin ya. Jadi kalau misalnya watashi ga kasades, jadi si sayanya ini yang ngomongin saya artinya. Sayanya itu payung jadinya ya. Jadi agak aneh. Gitu. Ini ada mo juga. Dan ini masih gampang ya. Kayak biasa sih kalau buat bunpo itu N5, N4, istilahnya kita pelajari satu-satu ya. Jadi masih nggak terlalu ribet gitu. Gitu. Terus ada nih jitensha, terus gakko ikimasu. Kira-kira yang benar mana?
Coba ada yang mau jawab mungkin? Silakan. Yasmin-san mungkin bisa coba. Jitensha D ya. Kenapa D? Transportasi. Transportasi ya. Buat menunjukkan alat ya. Ini transportasi. Jitensha. Ini itu kan gakoeki masa pergi ke sekolah dengan sepeda gitu ya. Itu jitensha de gakoeki mas. Gitu ya. Kalau misalnya pakai ga berarti jitenshanya yang pergi ke sekolah. Ya. Sepedanya doang ya kalau gitu mah ya. Gitu. Jadi ini pentingnya partikel karena kalau misalnya salah pakai partikel artinya berubah ya jauh biasanya. Jadi hati-hati. Ya. Terus coba yang ini. Sebentar nih kok. Nah, yang ini ya. Sekarang tadi partikel ya. Nah, nanti sini ini buat yang kata yang benar dan ini buat perubahannya ya. Perubahan kata. Jadi kemana yang benarnya? Nah, coba. Ini ada onakaga terus ada taberaremasen. Ya. Kira-kira yang masuk tengah itu apa? Yang tahu? Ini perubahannya. Kira-kira kalau berubah kemana? Coba siapa ya? Coba Calvinsan mungkin ada? Boleh jawab? Onakaga itakute taberaremasen. Onakaga itakute taberaremasen. Nah, buat yang kayak gini nih ada salah satu tuh ya. Ada tipsnya sih kalau buat ngerjain. Kalau nggak tahu perubahannya kira-kira kemana, yang paling aneh di itu ya. Jadi eliminasi aja gitu ya. Gitu. Onakaga itai taberaremasen. Tapi kalau pasti ngerti dulu kalau begitu ya. Nah, itai sakit doang jadi agak aneh sini. Dan kalau ini kenapa itakute? Jadi ini yang buat nyambungin ya. Jadi kata pertama dengan yang keduanya. Jadi perutnya sakit jadi nggak bisa makan gitu. Itakute taberaremasen gitu kan. Kayak gitu. Terus coba yang ini dokode kipuo terus ada imaska ya. Dokode kipuo terus dalam kurung imaska. Kira-kira kata yang benar yang mana? Dan itu sama semua artinya. Sumbernya sama semua ya gitu ya. Ini juga sama yang di atas kan itai sakit ya. Ini perubahannya semuanya. Itainya sakit, itakata sakit buat yang bentuk lampaunya, itakute nanti ini buat yang bentuk buat nyambung ya. Itakunainya buat yang negatif. Jadi sama ya. Ini perubahan kata ya, perubahan kata kerja. Coba deh, ini siapa ya kira-kira yang bisa? Coba Alicia-san kira-kira yang mana? Ada kipu karcis. Coba. Nomor 2 mungkin. Nomor 1 ya. Kenapa 1? Ini UT ya. Ini kemarin kalau ini nggak pada jelasin sini. Yang ini kan dari uru ya awalnya. Urimas, uru ya. Uru. Ini tuh kalau misalnya buat ini kan ke bentuk T ya. Ya ke bentuk T imas ya. Dia nanti gantinya ke ini ya, T. Ini kalau yang sudah masuk ngerti lah maksudnya gimana. Cuma yang belum mungkin agak bingung ya maksudnya ini. Jadi ada perubahan. Jadi kalau perubahan kalimat ke bentuk lain itu nanti huruf terakhirnya supaya berubah ya. Kenapa nih ke UT? Karena ini masuk ke golongan 1 ya. Gitu. Jadi UT gitu ya. Gitu ya. Nah, kayaknya lanjut ya deh. Lanjut deh. Kayak gini ya. Jadi apa namanya? Pilih kata yang benar, kata yang perubahan yang benar ya. Gitu. Ini itu. Ini salah satu yang susah dari bahasa Jepang sih ya. Karena dia berubah belakangnya aja dikit gini, huruf terakhirnya aja yang berubah ya nih. Dari uru ya. Dari itu. Base-nya ini dari uru ya. Uru. Ininya berubah ya. Ada ut ke bentuk T-nya. Terus ada yang benar ini ya, ut sama utari sama utta ya. Kalau ini salah ya. Urita itu ya. Karena nggak ada ya urita. Kenapa ada yang bisa jawab ke sini urite? Karena kan ini itu dari urimas ya gitu. Perubahan kalau bentuk kemas jadi pakai uri ya, urimas gitu. Gitu. Nanti itu buat yang masuk Soki 1 kita bakal bahas deh. Kalau dibahas ini kayak bakal panjang. Lanjut ya.
ke yang sampel 2 deh, yang ini. Itu ada ya, Bunpo, Kotobano, Junban. Ini buat ngatur kalimat. Ini jawabannya di bawah semuanya ya. Ini tuh. Bukan semua jawabannya sih, tapi ini dipakai semua ya. Jadi maksudnya apa? Disusun ya. Ini tuh. Suruh susun. Misalnya kayak ini ya. Nanti disusun terus yang masuk ke dalam sini, yang di urutan yang ada bintangnya ini itu jawabannya. Ini ada sore sama des ya. Ini disusun dari pakai ini misalnya. Tanakasan, ada no, ada wa, ada hon gitu ya. Gitu. Jadi sore ya, sore. Nanti tiganya masuk ke sini wa. Gitu ya. Ini contohnya. Sore wa. Gitu kan ya. Terus tanakasannya bakal masuk sini ya. Tanakasan. Terus no-nya bakal sini. No, hon des. Kan no-nya masuk sini ya. Jadi ini sore wa. Tanakasan. Terus ini no-nya ke sini ya. Jadi jawabannya no ya. Gitu, sini itu. Kayak gitu ya. Jadi yang pasti susun yang masuk ke bintang ini bakal jadi jawabannya ya. Ini itu. Gitu. Coba ini ada yang mau jawab? Apa kira-kira ya? Supaya coba tadi siapa yang belum? Ada rekomendasi yang mau jawab siapa? Lauren yang ini udah masuk belum? Lauren Yasmin. Belum, Sensei. Belum ya? Oke. Yang udah aja siapa nih? Teman ada tiga di sini. Ana atau Anasan mungkin mau jawab? Oh, boleh. Ya, silahkan. Itu berarti enggak. Soalnya kalau disusun watashi wa ryoriga suki desu. Benar ya. Watashi wa. Ini ya. Ryori ga sukidesu. Jadi benar ya? Enggak. Ini. Ya gitu ya. Ya susun jadi susun semua. Nah, ini juga kadang-kadang ya. Bukan karena ketemu tengah-tengah langsung masuk ke situ ya. Karena kadang-kadang pas disusun itu sampai sininya masih benar nih. Kita langsung jawab, oh yang ini. Begitu masuk ke sini jadi aneh ya kadang-kadang itu. Ini kejadian biasanya kalau misalnya di itu ya, N3 ke atas ya, suka kayak gitu ya. Kok jadi aneh pas masuk yang belakangnya gitu. Jadi istilahnya kalimatnya sampai di sininya masuk akal gitu ya. Sampai di sininya. Tapi begitu ada masuk sini jadi nggak masuk akal pas nyambung ke sininya. Jadi kalau buat yang ini itu mesti selesai dulu kalimatnya. Mesti hati-hati ya gitu ya. Gitu. Jadi ini dites semua ya. Kemampuan bunponya buat di sini ya. Yang ini tuh. Oke, terus lanjut yang ketiga. Bunpo. Nah, ini setengah bunpo, setengah doka ya, setengah readingnya ini. Gitu. Jadi kalau di sini tuh sini ada ya nomornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor buat soalnya. Jadi kira-kira kata apa yang tepat buat masuk di sini ya dalam kalimat ini. Gitu. Istilahnya tuh yang ini tadi cuma versi yang bentuk artikelnya gitu ya. Versi bentuk kalimat yang lebih panjangnya itu paragrafnya gitu ya. Gitu ya. Tuh, misalnya ini ada ya. Oh genki desu ka ini kan apakah sehat atau enggak gitu misalnya. Nanya, sehat enggak gitu. Kochira ima yukiga. Nah, yukiga apa ya? Gitu. Pertanyaannya. Sini ada nomor 1 ada furimas, ada futeimas, ada furimashita, ada fute hiru karades. Kira-kira yang benar yang mana? Ini itu surat ya. Jadi ini mesti disesuaikan sama itunya juga ya. Ini apa namanya? Bentuk medianya apa ya? Ini surat berarti kan yang menulis ini pas dibaca sama orangnya ini udah lewat ya harusnya ya. Jadi yang benernya itu ada yukiga furimashita ya. Yang benar ya. Kenapa furimashita? Karena yang baca ini apa namanya? Ini ditulis kapan, yang bacanya kapan ya. Jadi yang bacanya bakal telat gitu misalnya. Jadi furimashita itu kan yang bentuk lampaunya gitu. Sekarang itu lagi ini furimashita gitu ya. Kayaknya. Gitu. Nah, dan ini akan tadi saya bilang ya ada kemungkinan dia soalnya itu. Jadi ini bisa dibaca furimashita atau enggak bisa furimashita atau enggak futeimas ya gitu ya. Kenapa kan ada kata ima ya? Berarti sekarang sedang apa gitu kan ya? Gitu. Jadi kalau ini bakal berhubungan sama sistem penilaiannya, jadi penilaian itu dia jawabannya nggak satu ya. Gitu. Jadi ada pattern jawabannya. Nanti bakal jelas deh gimana. Bisa 2 gini dan ada kemungkinan scoring sistem scoringnya bakal dapat berapa sih. Yang paling benar ini furimashita. Jadi kalau bisa yang paling benar jawab ini buat dapetin skor tertinggi buat per nomor ini. Dan kalau buat di JLPT itu dia nggak ada skor minus ya.
nggak dapat minus. Jadi kalau misalnya udah nggak tahu mesti jawab apa, udah tebak aja. Dibanding kosong mending tebak aja. Gitu ya. Misalnya tadi kan furimashita, terus coba lanjut dari sini ya. Ini nyambung sama temo samui desu nimotsu o arigato hino. Kira-kira apa setelah ginonya? Ada yang mau jawab? Siapa ya? Ini yang sampai sini siapa ya? Ini kalau misalnya nggak tahu, saya coba aja deh. Ini sukimashita ya. Ini kalau misalnya belum sampai kanji, ini sukimashita artinya sampai ya. Kino sukimashita. Kalau ini jawabannya cuma sukimashita doang ya, karena di sini ada kino ya. Jadi udah lampau pas dia nulisnya udah lampau ya. Jadi pilih yang lampau jadi sukimashita kayak gitu. Jadi pilih kalimat yang benar ya, gitu. Buat yang itu. Kalimatnya atau enggak partikelnya ya, gitu ya. Ada kino sukimashita terus tebukuro boshi. Kira-kira sini apa? Coba ini di antara partikel ini kira-kira mana? Itu ada dua benda ya, tebukuro sama boshi. Coba kira-kira siapa ya? Yasmin-san? Jawabannya apa? Sensei gedein dikit dong, nggak kelihatan dari tadi sebenarnya. Sebentar ya. Bisa pak? Kan? Di sini yang nomor 3 ya. Ini ada tebukuro sama boshi. Di antara tebukuro sama boshi ini kira-kira apa? Tadi itunya ada, sebentar ya. Ini ada no, to sama mo ya. No, to, mo sama ga. Yang benar di sini kira-kira apa? Let me try. To. To ya. Nggak tahu Benar ya? banding. Benar ya to sini ya. Ini soalnya kalau ngeliat dari kalimat ini pasti ngerti kalimatnya. Jadi dia dikirimin hadiah ya. Gitu. Terus ini ada dua kata benda ya. Gitu. Kalau ini sih eliminasi lebih tepatnya kalau buat yang ini kan ada no ya. Kalau misalnya tebukuro no boshi berarti topi itu kan tebukuro itu sarung tangan, boshi itu topi ya. Jadi berarti topinya sarung tangan jadinya kalau tebukuro no boshi. Kalau tebukuro mo boshi itu juga ya, dan ini nggak bisa di sini kalau pakai mo nggak bisa di sini ya, karena juga itu. Karena dia mo itu masih nyambung ke itu ya. Informasinya masih nyambung kalimat sebelumnya kalau mo itu. Gitu. Kalau misalnya tebukuro ga boshi berarti sarung tangannya itu topi ya. Yang benar to ya kalau eliminasi. Dan ya sini. Itu. Benda 1 dan benda 2 gitu buat hadiah. Kayak gini ya. Oke. Lanjut deh. Ini ya, ini yang bunpo. Kita lanjut deh. Dokai baca ya. Malah informasi, artikel. Ini selain artikel, selain jadi koran, nanti ada kayak label dan segala macam juga ya gitu. Ini itu. Lanjut deh buat sampel nomor 1. Ini saya jelasin aja ya. Kalau buat jawab mungkin takutnya agak ribet. Jadi ini ada artikel sini nih. Kecilan kayaknya. Segini kebaca nggak ya? Mau kebaca. Ini dia. Ada artikel sini ya. Jadi ini bakal dipakai buat jadi kita baca dulu artikelnya, baru baca pertanyaannya, baru dijawab apa. Jadi pertanyaan ini jawabannya bakal di sini. Jadi kalau buat yang ini itu baca dulu pertanyaan mendingan ya. Jadi dia nanya apa, baru baca ke sini. Gitu. Ini kan itu pertanyaan itu Anna-san wa mainichi nani o shiteimasu. Jadi si Anna-sannya ngapain setiap harinya. Terus di sini itu ada ya Yan-san, ini yang apa namanya penerimanya. Itu ada Ogenki desu ka, watashi wa ima umi no chikaku ni imasu. Dia lagi di dekat laut ya. Ada mainichi sampo shitari hon oyon dari shiteimasu. Jawabannya yang ini ya. Karena di sini pertanyaan ada mainichi. Mainichi nani o shiteimasu ka, lagi ngapain ya? Ya setiap hari. Ada shiteimasu tuh ya. Jadi baca dulu ya, ini kalau ini tuh. Dibaca dulu soalnya, baru dijawab mendingan ya. Karena kalau misalnya kita baca dulu, kebanyakan sih orang baca dulu artikelnya, kalau buat yang ini. Kalau dibaca dulu artikelnya,
terus kita lupa artikelnya pas baca soalnya, jadi makan waktu ya gitu. Jadi baca aja soalnya buat yang ini 4. Ini ada yang nomor 4. Mijikai bunsho oyomu. Jadi baca pendek ini ya, apa namanya? Paragraf pendek. Gitu. Nah, ada ini nomor 6. Itsuyo nakoto ini dari ini ya. Jadi kan artikel ya. Dari sini. Apa namanya? Ini apa namanya? Kayak brosur gitu ya. Seperti ini. Daftar harga lah kalau ini. Nah, kalau buat yang itu nanti ini ada di sini ya. Gini nih. Jadi kita ngelihat dari sini sambil, kalau yang ini nanti kan nanti itu ya, kalau buat JLPT itu soalnya bakal kayak korannya dia. Gitu. Jadi yang dilipat gitu ya kertasnya, yang dilipat gitu. Ini kayak gini ya soalnya nanti. Ini biasanya sebelah kanan ya, soalnya ini. Jadi sambil dibaca yang kirinya dilihat juga. Pertanyaan ini ya, jadi Sashinwa nanmai ireru foto ga dekimasu. Jadi pertanyaan itu bisa masukin apa namanya foto berapa. Ini berdasarkan ini ya. Jadi ini mesti dibaca ya. Ini dia pengen ngapain ya. Ini ada tomodachi ni tegami o kakimashita, dia menulis surat ke temannya ya. Terus shashin mo issho ni okuritai. Ini okuritai artinya ini okurunya dari mengirim, pengen ngirim gitu ya. Terus ini ada ya tegami wa futo ni irete jugo guramu. Jadi kalau misalnya apa namanya suratnya kalau dimasukin ke dalam ini, ke dalam apa namanya amplop foto ya, dia beratnya bakal 15 gram gitu ya. Kenapa ini penting? Karena sini ya, gitu harganya ya, gitu. Ini harganya jadi apa namanya buat pengirimannya sama sampai total ini beratnya berapa ya gitu ya. 3 gram deh, sashinwa ichimai 4 gram. Jadi satu foto itu isinya 4 gram gitu kan. Ada 15 ya totalnya. Totalnya kalau misalnya satu aja udah 20 gram ya. Gitu. Terus di sini ada dia pengen masukin beberapa foto. Terus dia pengen pakai yang paling murah gitu ya. Pengen masukin beberapa foto, pengen ngirim dengan yang paling murah gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dia pengen masukin foto yang paling murah, pakainya yang ini ya. Yang maksimumnya 25 gram gitu kan ya. Tuh. Nah, di sininya itu sebentar ya. Pertanyaannya, kalau dia pakai yang paling murah, dia bisa masukin foto berapa ya? Sini ya udah 15 gram ya. Jadi sisanya ada 10 gram ya. Yang bisa buat fotonya masukin. Karena maksimumnya 25 gram. Berarti dia cuma pertanyaannya kan bisa masukin berapa foto, berarti cuma 2 ya. Karena satu fotonya 4 gram gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau dimasukin 2 jadi 8 ya. Jadi 23 gitu kan. Kalau masuk satu lagi lewat ya dari batasnya. Kayak gitu ya. Jadi kita ngerti nggak dia pengen apa. Jadi kita harus ngerti dulu di sini dia pengen ngapain, terus dari informasi ini kira-kira pertanyaan ini yang benarnya gimana ini. Gitu ya. Agak ribet ya. Gitu. Di sini ada itunya apa namanya? Pasti ada ininya di setiap soal pasti ada ininya cara jawabnya. Setiap section lah lebih tepatnya sini. Kan ada ya. Migi no peiji wa hagaki tegami no nedan, jadi harga ya. Harganya ini ya, hagakinya sama tegaminya gitu. Jadi berdasarkan harga itu yang mana yang buat memenuhi keinginan dia yang mana gitu kan. Kayak gitu ya. Nanti bakal kayak gini ya. Jadi antara artikel atau enggak yang kayak gini nih yang apa namanya? Jadi gimana kita bisa olah informasi ya dari bahasa Jepang itu ya. Ini salah satu part yang paling susah ya. Nanti di N5, N4 ini bakal digabungin ya. Oke itu. Dia bakal digabungin sama penilaian ya. Penilaiannya bakal digabungin sama ini ya. Mojigoi sama bunpo ya. Doka itu bakal digabungin gitu. Jadi sebenarnya di dokainya kita parah sekalipun masih bisa lulus ya gitu. Nanti di N3 ke atas ini bakal dipisah ya dia. Jadi hati-hati. Makanya yang kadang-kadang bikin susah buat lulus di N3 itu karena di dokainya suka ada yang jadi istilahnya pola kalimatnya benar, kosakatanya juga udah bagus, bacakannya udah bagus,
Cuma begitu pengolahan informasinya banyak yang salah gitu. Gitu. Ada yang drop di sini ya kadang-kadang readingnya. Yang cokai itu mendengarkan ya. Ya dengerin soalnya ya. Dan ini sebentar ya. Display-nya macam-macam. Nah, coba. Ini nanti pasti ada audionya ya. Nanti ini pasti ada audio cara mengerjakannya gimana dan ini bakal disebutin di audionya ya. Bakal di play di audionya. Contohnya nih. Dengeran? Oke. Ini ya. Pertama dibaca dia ini cara kerjainnya gimana. 問題1、問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 Tadi ya. Cara ngerjainnya gimana disebutin dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kalau udah ngerti bahasa Jepang lebih gampang buat gitu ya. Jadi ini yang pertamanya itu suruh dengerin dulu pertanyaannya, terus dengerin apa namanya percakapannya, terus dari 4 soal di sini yang benar yang mana gitu ya. Pilih satu yang benar gitu ya. Dari percakapannya. Nah ini biasanya itu ya buat cokai semuanya bakal di play sekali doang ya. Gitu. Jadi dengerin baik-baik ya kalau buat ini itu. Karena cuma sekali aja diputarnya audionya. Tapi biasanya ada yang pertanyaan yang diulangin ya. Contohnya kayak ini ya misalnya. 例、男の人が女の人に頼んでいます。どれを取りますか？すみません。ちょっとそれ取ってください。え、どれですか？あ、その花の本です。どれを取りますか？ Nah, ada kayak gitu ya. Jadi soalnya diulangin 2 kali misalnya. Soalnya doang tapi bukan tengahnya ya. Tadi kan itu ya. Jadi di percakapan itu dia apa namanya? Dimintain tolong gitu ya. Terus yang diminta tolong itu yang mana yang diambilnya gitu ya di antara benda ini. Terus tadi bilang itu hana no hon ya. Hana no hon itu berarti yang ini ya. Hana no hon, buku tentang bunga ya. Dan biasanya kalau buat ini contoh doang ya, pas contoh doang nanti bakal jelasin yang benar mana gitu ya. Ini ya. 正しい答えは1です。では始めます。 Ya. Jadi yang benar yang 1 gitu. Kalau buat ini karena simpel makanya nggak dijelasin ya. Kayak gitu, jadi pilih doang. Diulangi sekali. Yang pertama ini gampang ya, pilih gambar doang. Jadi dari gambar ini pilih yang mana. Ya, terus yang nomor 2 yang kayak gini. Ya. Sama masih berhubungan dengan gambar ya. Ini masih gampang. Ini kalau misalnya didengarin sini ada ya. Shitsumon o kite kudasai, sore kara hanashi o kite mondai yo shini. Ini sama yang tadi suruh milih. Jadi dengerin pertanyaannya, terus dengerin percakapannya, terus pilih yang benar. Ini bakal ada juga ya. Tadi. 問題2、問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。例、駅で、駅の人と女の人が話しています。女の人のカバンはどれですか？忘れたのはどんなカバンですか？黒いカバンで、黒いカバンですね。これですか？いえ、もっと丸くてポケットがないカバンなんですけど。じゃあ、これですか？あ、それです。ありがとうございました。
女の人のカバンはどれですか? Gitu ya. Ya, tadi kan di pertanyaannya kan jadi ada yang apa? Ada perempuan sama laki-laki yang lagi ngobrol di Eki ya di stasiun. Terus pertanyaan itu yang tasnya yang cewek yang mana gitu kan. Jadi yang diperhatiin ini yang pentingnya yang ceweknya. Ini bakal dikasih tahu jadi misalnya kayak tasnya yang cewek yang mana, yang cowok yang mana gitu, benda yang cowok yang mana atau apa gitu ya. Perhatiin fokus ke situ ya. Gitu. Terus tadi dibilang kan yang hitam ya, tasnya itu yang hitam. Ini ada 2 ya. Terus pas dikasihin apakah yang ini dibilang yang bukan yang itu. Atau yang lebih bulat dan enggak ada gitu ya, enggak ada apa namanya kantongnya. Jadi yang ini gitu jawabannya 2 gitu ya. Kayak gini ya. Nanti ada yang kayak gini yang dia dipisah kayak gini, ada yang kayak gini juga ya. Yang lokasi gini ya. Jadi berhubungan sama kucing ya di sini gambarnya yang dikasih nomorin. Jadi perhatiin kata Neko ya. Kalau di sini tuh. Nah, coba deh. Apa ya kira-kira Oke, coba ya. Kira-kira kalau nomor 1 ada yang mau coba jawab nomor 1? Sebelum saya play nanti kalau misalnya ada yang mau jawab saya play terus silahkan dijawab. Mungkin coba di play dulu deh. Kita lihat Oke, kalau siapa gitu. yang bisa nangkep. Saya play kalau gitu ya. Nomor 1 yang kanan ini ya. Suara kucing. 1番、男の人と女の人が話しています。猫はどこにいますか? あ、机の下に猫がいますね。あれ、猫じゃないんです。犬なんですよ。へえ、小さいですね。猫もいますよ。ほら、あそこ。椅子の横で寝ています。猫はどこにいますか? Oke. Ada yang bisa jawab? Silakan. Empat, ya benar, yang nomor 4 ya. Tadi kenapa yang nomor 4? Karena tadi bilang Isuno Yoko, Yoko artinya samping ya. Gitu. Jadi yang nomor 4 benar ya. Gitu. Oke. Kayak gitu ya. Ini masih gampang ya, karena masih ada gambarnya makanya gampang. Dan ini masih pilihan ya, masih suruh pilih ya. Jadi jawabannya ada di gambarnya, pilih yang mana yang benar. Nanti nomor 3 gak ribet. Nah ini. Soalnya tanda panah ya. Maksudnya tanda panah ini nanti dia bakal ngomong apa ya. Nah ini yang bikin lebih gampang ini soalnya jawabannya cuma ada 3 ya, yang kemungkinan jawabannya. Cuma di audio semua jawabannya. Ini agak susah ya. Tapi masih ada gambarnya. Jadi dalam kondisi ini nanti dia bakal ngomong apa gitu ya. Gitu. Ini ada Yajiru Shinohito, jadi maksudnya ini Yajiru itu panah ya, yang tunjuk sama tanda panah itu dia bakal ngomong apa. Nanti dari nomor 1 sampai 3, jawaban nomor 1 sampai 3 nanti disebutin ya semuanya di audionya, itu yang mana yang benar ya. Coba deh. Mondai 3、問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか? 1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。0、はじめに絵の説明があります。絵を見ながら聞きましょう。先生と矢印がついている人がいます。朝、先生に会いました。次に質問、何と言いますか? が聞こえます。矢印がついている人は何と言いますか? 3つの言い方が聞こえます。どれが一番いいですか? 一つ選んでください。
1、おはようございます。 2、失礼します。 3、はじめまして。 Tadi itu agak panjang karena ini ada penjelasan soalnya juga ya. Jadi pertama sambil ngeliat gambarnya, kita dengerin audionya, terus kan di audionya disebutin tadi ya, di gambar ini. Jadi di gambar ini ada ini ya, senseinya ketemu sama orang yang ini ya, gitu. Dan ketemunya pagi. Terus pertanyaannya pagi ya, ketemu dia ngomong apa? Tadi ada 3 ya pilihannya. Yang pertama itu tadi ohayo gozaimasu. Yang keduanya shitsurei shimasu. Yang ketiga tadi dia bilang hajimemashite. Kira-kira yang benar mana? Ada yang tahu? Pagi. Ketemu sama orang. Ohayo. Benar ya? Ohayo gozaimasu. Jadi yang nomor 1 kayak gitu ya. Gitu. Dia jawab nomor 1. Ini kayak gini ya. Gitu. Nanti buat soal selanjutnya bakal banyak kayak gini semuanya. Gitu ya. Lanjut deh. Nomor 4. Nah, tadi kan ada gambarnya ya. Nomor 4 gak ada gambarnya ya. Jadi soalnya, jawabannya ada di audio semua. Ini salah satu yang bagian paling susah. Gitu ya. Kita langsung dengerin aja soalnya deh. Jadi dengerin soalnya dulu di pertanyaan apa ya. Gitu ya. Apa namanya? Percakapannya atau kalimatnya kayak gimana, terus jawaban yang benar apa ya. Coba dengerin deh soalnya deh. 1番、トイレはどちらですか？ 1、あの人です。 2、あちらです。 3、そうです。 Nah, kira jawaban yang benar yang mana? Dua ya, benar. 2. Achira desu. Tadi pertanyaan itu kan toire wa doko desu ka? Toilet di mana? Gitu ya. Yang pertama itu anohito, orang itu ya. Yang kedua di sana gitu. Achira desu. Yang nomor 2 yang benar ya. Ya. Coba satu lagi deh.2番、失礼ですが、今おいくつですか？ 1、 20歳です。 2、 20日です。 3、 8人です。 Nah, yang benar yang mana? Pertanyaannya ikutsu desu ka? Pertanyaannya ikutsu desu ka? Jawaban yang benar mana? Tadi nomor 1, hatachi desu. Nomor 2, hatsuka desu. Nomor 3, hachinin desu. Yang benar nomor ada yang mau jawab lagi? Yang benar nomor ada sensei yang ngejawab juga ya. Nomor 1 ya. Hatachi desu ya. Hatachi. Hatsuka, hatachi umur 20 ya. Hatachi desu. Hatsuka tanggal 20 desu. Tanggal 20, kok pakai desu. Tanggal 20. Terus yang hachinin 8 orang gitu ya. Yang paling jauh hachinin ya. Cuma gara-gara ha doang yang remat. Ya kayak gitu ya, pilih yang benar yang mana. Gitu. Nah, itu semuanya tadi ya. Ini bakal dari N5 sampai N1 bakal ada semua ini ya. Nah, terus buat yang soalnya ini ada skor minimumnya ya. Gitu. Yang satu buat N1 sampai 3, yang buat di N4, N5 ya. Ini kalau diperhatiin ini ya, ada language knowledge ya tadi. Mojigoi sama dokai ya. Sama bunpo ya. Dimasukin jadi 1 ya. Makanya di N5, N4 itu lebih gampang lulusnya walaupun misalnya readingnya parah karena masuk ke sini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu parah di sini nih, tapi di kosakata sama bunponya benar masih bisa lulus ya kalau buat N4 N5 itu. Cuma kalau diperhatiin di sini di N3 ke atas dia dipisah gitu ya. Kenapa tadi dibilang kalau misalnya ini para masih bisa lulus? Karena ini setiap section ya, dia ada penilaian tersendiri ya. Jadi ini nilai minimum. Kalau kita dapat 38 poin,
Jadi skor total buat ini ya, 3 section ini, kita dapatnya 38 poin, jadi kebagi 2 sih ya. Karena Bunpo masuk 1, Kemojigoi juga ya, satuin. Itu pasti lulus ya, jadi readingnya parah juga lulus. Cuma di N3, readingnya dipisah. Jadi kalau readingnya parah, misalnya readingnya 18 nih, readingnya 18. Terus ini semua udah bagus semua ya nilainya, tetap nggak lulus ya. Gitu. Jadi buat lulus JLPT itu, ini ya, setiap sectionnya itu ada pasnya. Ini mesti dilewatin semua ya nilainya. Setelah lewat semua, mesti lewat sini. Dan ini kalau misalnya diperhatiin ya, ini walaupun nilai minimumnya lewat semua, nggak bakal lulus ya. Kalau nilai minimumnya doang, jadi misalnya ini 19, 19, 19, ini totalnya 100 nggak bakal lulus ya. Gitu. Jadi kita mesti dapat total nilai 100 nih. Dan ini masih cukup semua. Jadi misalnya ini kita 100, di sini lewat, terus ya, misalnya di sini lewat, terus ini 18, nggak lulus ya. Gitu. Dia. Gitu. Makanya lebih susah ya N1 sampai N3 itu, karena dipisah. Nah, sedangkan kalau di N4, N5 digabungin. Jadi yang penting listening sama ini ya. Jadi berusaha di sini karena ini sepertiganya di sini nilainya listening itu. Ya paling gede sendiri ya. Kalau pas di N4, N5 sepertiganya di situ. Dan kalau misalnya ini benar semua 60 ya totalnya. Ini benar semuanya. Terus ini cuma benar itunya. Cuma ini ya, masuk ke pas mark ini 38, lulus ya. Total soalnya udah lewatin 90 totalnya. Jadi N4, N5 listeningnya full, semua full score. Terus itunya kemampuan bahasanya yang itu ya, Bunpo, kosakata sama membacanya itu skor minimum, lulus tetap ya. N4, N5 itu. Sedangkan kalau buat N1, N2, N3 paling enggak ini minimum. Cuma kalau ini ya, ini 60, terus ini kan nanti totalnya bakal 38 ya ini tuh. 38 bentar. Berapa? 19, 19, 20. 38 ya. 38, 60 kan 39 ya. Kalau buat di sini masih lulus ya. Gitu ya. Skor minimum 2 ya. Skor minimum 2 dengan ini full point dia masih bisa lulus ya. Sini itu. Cuma yang satu nggak bisa ya. Gitu. Dan ini yang mesti hati-hati nih, kan perhitungan nilainya itu nggak itu ya, nggak, jadi misalnya total soalnya misalnya 10, terus max poinnya misalnya ini ya, max poinnya 60 nih, dia bukan 60 dibagi 10 per skornya, jadi dia pakai sistem statistik, jadi penilaiannya ya. Jadi misalnya nanti dia soalnya bakal dikasih ke native ya, dia bakal dikasih ke native, di native suruh jawab, terus pattern menjawabnya native kayak gimana, nanti nilainya bakal beda-beda ya dia. Jadi kalau misalnya banyak native yang jawab benar, berarti soalnya dianggap gampang ya, nilainya bakal lebih rendah gitu. Dibanding soal yang native-nya ada yang salah gitu ya. Terus soalnya bakal lebih tinggi gitu ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan orang yang total benernya sama nih. Sama-sama misalnya dari 10 benar-benar 9-nya benar. Cuma satu ada yang salahnya yang skor gede, satu lagi skor kecil yang salah. Nilainya bakal beda ya. Jadi mesti hati-hati. Dan tadi dibilang kan dia itu nggak skor minus ya. Jadi kalau misalnya bingung mau jawab gimana, udah ngasal aja ya. Paling nggak ada skornya nambah 1 kalau misalnya benar gitu. Gitu ya. Ada pattern jawabnya juga sih. Jadi mesti agak hati-hati. Ini ya. Yang penting sih ini ya, ngelewatin ini sama ini. Jadi dan ini yang mesti hati-hati kadang-kadang soalnya paling udah bisa lulus lah kalau misalnya nggak jawab segini ya. Terus habis itu sisanya tinggal ngacak gitu kan jawabnya. Itu ada kemungkinan gagal ya karena tadi ya. Soal mungkin yang dijawab sama dia itu yang gampang semua. Jadi walaupun benar semua skornya nggak bakal tembus ke sini gitu ya. Gitu. Ya hati-hati. Jawab semuanya kalau bisa, jangan diusahain jawab semua. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan buat skor penilaian ya. Skor minimumnya lah. Terus nanti kan bakal dikasih tadi ada ya, udah lihat ya. Itunya apa namanya? Ininya. Apa sertifikatnya? Nanti bakal ada ini bakal jelas nih. Ada 2. Ini beda ya kalau misalnya diperhatiin N1, N2 sama N3. Tadi ini karena pembagian sectionnya beda ya sini tuh ya. Pembagian sectionnya beda makanya dia beda ya. Ini cuma kebagi 2. Yang di sini itu nilainya kita ya, poin yang kita dapetin jadi pas kita jawab soal ini. Ini yang penting ya.
Ini penting. Ini ada referensinya. Ini nggak penting ya. Buat soalnya nggak penting ya, tapi buat kitanya penting. Jadi ini yang nggak tahu. Jadi kita kurangnya di mana. Jadi kalau misalnya udah A, berarti B ini masih setingkatkan, berarti bunponya gitu ya. Kalau di sini nih A, B, A gitu kan. Berarti gramarnya bunponya ditinggiin aja gitu kan. Kalau misalnya sini ada A, C, berarti readingnya dibenerin lagi gitu ya, kayak gitu. Referensinya. Cuma kalau misalnya buat N4, N5 sini ada referensinya, cuma kalau buat di N1 sampai N3 itu nggak ada ya. Referensinya yang buat reading nggak ada ya, cuma grammar sama vocab doang ya. Tapi nggak terlalu dipentingin sini. Terus nanti kalau buat yang ini ya. Ya tadi ya, jadi ini pas nggak, terus yang ininya ngelewatin minimum nggak ya. Ini totalnya semuanya. Ini paling penting semuanya. Nah, terus ada yang ini ya, kanan ini. Ini kalau lulus kelihatan, kalau nggak ada. Ini cuma kelihatan buat di sertifikat, kan ada di sertifikatnya. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat sertifikatnya, nggak bakal dapat. Ini presentasinya berapa ya? Jadi kalau misalnya di 100 ini berarti benar semua gitu jawabannya. Kayak gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya pas kita ngecek di, ini bakal kelihatan ya pas kita ngecek di online-nya juga. Jadi yang mana? Yang nggak bakal kelihatan yang ini doang. Lanjut deh. Skornya. Sini. Berarti. Nah ini. Sekarang ada perubahan. Perubahan yang nggak enak ya. Buat yang pengen ngambil N5, N4. Ini adanya 30 menit, sini ada 25 menit ya. Jadi sekarang itu waktunya kalau misalnya buat kosakata itu cuma 25 menit buat N4, 20 menit buat N5 ya. Jadi benar-benar jadi dikit banget ya. Terus yang buat yang bunponya dia 40 menit dikasihnya. 40 menit, kalau buat N4 itu dia 55 menit. Gitu ya. Bakal kayak gini ya jadinya. Sisanya nggak ada perubahan kayak biasa. 30 menit, setengah jam, ini 30 menit lagi. Dan dia hati-hati listening ya. Ini setting time-nya benar-benar itu ya benar-benar ngepas ya. Jadi begitu sampai 60 menit semua soalnya selesai gitu. Jadi kita, dan itu ya karena listening jadi dikosongin bahaya ya. Kalau bisa kan, kalau ini kita masih ada waktu ya, kita kosongin sementara karena nggak tahu jawabannya, jawab yang lain dulu. Mungkin Anda dapat hint dari soal lain. Kalau sini nggak bisa ya, dia ngepas banget. Jadi hati-hati kalau sini. Gitu ya. Dan di sini bisa istirahatnya. Gitu ya. Istirahat yang kalian nanti bakal dikasih istirahat yang benar-benar keluar dari kelasnya buat istirahat itu jadi setelah readingnya ya. Setelah reading baru istirahat. Gitu. Nanti kalau misalnya buat N5, N3 dia bakal istirahat kecil ya tengah-tengahnya ya sini. Gitu. Bakal istirahat kecil, istilahnya ngumpulin soal itu ya. Ngumpulin jawaban jadi bisa tarik nafas dikit lah gitu ya. Tapi nggak boleh keluar ya dari ruangan. Gitu. Tarik nafas dikit terus lanjut ya kerja ini. Nanti setelah reading baru keluar semuanya. Baru lanjut ke listening. Ini sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus yang setelah ini kita bakal ngebahas soal on-site-nya gimana ya. Buat yang ngebahas on-site nanti bakal dijelasin sama Harry Sensei. Silahkan mungkin bisa Harry Sensei jelasin. Oke, halo, kedengaran? Oke. Minasan? Suara Sensei? Nah, oke, kedengaran ya. Oke, kalau itu kita lanjut aja. Tadi ada Sensei udah bahas materinya ya, jadi Minasan udah gambaran. Soalnya itu gimana aja ya. Dan juga pengerjaannya gitu. Ada bayangan soal. Nah, tapi kan untuk onsite-nya kita gimana gitu. Jadi nanti Minasan kalau udah mau ikut di LPT, harus apa aja yang dilakuin gitu. Nah, yang pertama ini persiapan ujian. Jadi sebelum hari hanya ya. Pertama itu kartu peserta ujian. Jadi nanti kan kalau Minasan udah daftar, terus tadi di Sensei udah jelasin dapat kuota mana, nanti dikasih tahu konfirmasi ya, dikirim kartu ujian kita gitu. Nah, nanti kita itu harus print ya. Print, bawa gitu. Jadi siapin dari sebelum hari hanya itu udah masukin ke kantong. Gitu. Kartu tanda pengenal juga sama ya, kayak KTM itu yang bagi mahasiswa ataupun KTP juga ini ya. Kalau Minasan ikut
di luar negeri itu paspor juga bisa ya, jadiin kartu tanda pengenal gitu. Lalu alat tulisnya ini untuk ujian itu pensil HB ya, 2B JLPT atau juga pensil mekanik. Jadi selain pensil ini nggak boleh gitu ya. Selain ini tuh nggak ini pakai pulpen gimana ya terserah, nggak apa-apa kok, cuma nanti ya nilainya 0 aja gitu. Nggak dimasukin gitu ke nilainya ya, kayak ujian aja gitu. Lalu hafalan dan latihan soal JLPT ya, jadi minasan bisa kunjungi website resminya, di situ dikasih kok latihannya. Setiap tingkatannya juga ada ya, ada N5, N4 gitu, yang ujian sebelumnya biasanya. Jadi kalau misalnya minasan ikut yang tahun ini, nah itu latihan soalnya itu tahun kemarin gitu. Jadi ada bayangan. Lalu yang kedua itu berikutnya jaga kesehatan. Tidak boleh sakit. Kenapa? Karena kalau minasan pas hari hanya itu sakit, nanti izin, aduh ke panitianya, maaf Pak atau Bu, saya sakit, boleh nggak ini? Nggak boleh. Udah, hangus aja gitu. Meskipun udah saya ada surat dokter kok ini yang nggak ngaruh gitu ya. Tetap. Jadi boleh nggak biayanya dibalikin lagi? Oh nggak, hangus gitu. Jadi makanya jaga kesehatan gitu ya, nggak boleh sakit, benar-benar nggak boleh sakit. Makanya terakhir di saya cantumin berdoa. Karena apa ya, berdoa, aduh besok jangan sakit deh gitu ya, karena sakit ya udah ambiar, sebelum ikut ujian udah nggak lulus gitu. Dan juga berdoa supaya nanti di kelasnya dapat kursi paling depan. Kenapa? Tadi ngaruh ke soal paling saya jelasin cokai ya, listening. Nah ini persiapan ujiannya. Jadi sebelum hari H-nya ya, ini minasan. Jadi semua ini yang kayak kartu peserta ujian, tanda pengenal, alat tulis itu udah dimasukin ke kantong ya, gitu, kantong minasan gitu. Jadi besok ketika hari H-nya ya udah minasan tinggal bangun pagi, mandi, bawa kantongnya udah gitu, nggak perlu siapin. Aduh mana ya kartu peserta ujian saya, mana tanda pengenal saya, mana alat tulisnya gitu, enggak ya. Gitu. Jadi tulis penghapus gitu ya, rautan juga sama. Gitu. Semuanya yang perlu kayak ujian sekolah aja sama kok, gitu ya. Nah berikutnya pas hari H-nya, apa yang harus dilakukan pas hari H-nya? Ini tadi ya, bawa kartu peserta ujian, tanda pengenal, tulis gitu. Nanti kalau minasan datang ke onsite-nya, nggak ada kartu peserta ujiannya, nanti minasan nggak boleh masuk kok. Oh maaf, kamu siapa gitu. Gitu ya, nggak diakui sama panitianya. Gitu. Lalu datang minimal 15 atau 30 menitan sebelum waktu ujian. Jadi jangan on time banget gitu. 5 menit baru 5 menit sebelum ujian baru datang itu jangan. Minimal ya 15 menitan deh paling ini ya, barter gitu. Dan ketika minasan datang ke tempat pelaksanaan ujiannya itu, minasan jangan jalan-jalan dulu deh ke kantin karena kemana gitu ya, makan siang apa gitu. Jangan. Langsung dulu cari ruangan ujian dilaksanakan. Ini. Di mana ruangan saya itu di mana gitu, karena setiap orang itu punya ruangannya masing-masing gitu, peserta itu. Bahkan saya dulu waktu kuliah itu kan teman-teman kuliah itu saya itu kan daftarnya bareng ya, daftarnya bareng. Meskipun daftarnya bareng pun belum tentu ruangannya sama gitu. Jadi misalnya contohnya aja saya WA ke teman, lo di mana, di ruangan 1, oh ya berarti otomatis saya ruangan 1 karena daftarnya barengan. Enggak gitu. Setiap peserta itu punya ruangannya masing-masing meskipun daftarnya bareng, bro. Makanya cari, jangan nanti pas mau ujian akan dilangsungkan, wah langsung ribet cari mana ruangannya ya, gitu. Jadi kalau udah datang cari dulu ruangannya. Kalau udah dapat ruangannya, nah baru bebas mau kemana aja ya, mau makan dulu kek, mau jalan-jalan dulu kek, terserah. Tuh. Ini. Nah tapi lebih baiknya setelah ruangan cari tempat duduk juga. Itu sesuai dengan nomor kartu di ujian ya. Jadi di mana tempat duduk saya itu di mana gitu, di nomor yang mana, di bagian belakang, samping, depan. Nah itu semoga berdoanya doa kemarin dikabulkan ya, semoga di depan. Kenapa ya, karena kalau biasanya ya ini JLPT itu audionya itu pakai radio gitu di depan, pemutar audio, otomatis bagian belakang suka nggak kedengeran gitu. Makanya nanti panitianya biasanya nanyain, oh yang belakang kedengeran nggak?
nggak kedengaran Pak gitu, suka gitu. Ya kalau ruangannya yang tempatnya yang bagus gitu ya, yang ada speaker samping sudut setiap sudutnya sih pasti kedengaran gitu. Tapi kalau yang bawa audio nanti panitianya pas kita masuk ke kelas bawa pemutar radio, udah berarti otomatis itu yang paling jelas paling bangku barisan depan gitu. Belakang ya semoga aja kedengarannya. Semoga aja kedengaran gitu. Nah ini berdoa sambil menunggu saya sampai paus datang gitu. Semoga aja gitu nggak pakai pemutar audio ya, audionya juga bagus gitu, lancar. Soalnya terkadang audionya juga ini dari pengalaman sensei, meskipun udah datang cek audionya gimana, ternyata ada masalah. Wah, tukar lagi audionya, panitianya keluar kelas ruangan ini. Jadi kita tuh nunggu lagi gitu. Sedangkan ruangan lain udah kedengaran silakan kerjain, silakan mulai gitu. Wah, sedangkan ruangan CC masih harus nunggu gitu. Jadi makanya berdoa cepat gitu ya. Karena itu gitu. Takutnya dipotong waktunya ya. Ya meskipun enggak juga. Tapi langkah baiknya ini ya. Gitu. Di hari hanya. Lalu proses ininya pelaksanaan ujiannya gimana gitu. Menyiapkan kartu peserta tanda pengenal di meja. Jadi nanti di meja itu simpan kartu ujian kitanya ya. Alat tulis juga semua di atas meja. Pensil, penghapus, rautan, semua di atas meja. Kalau bawa cepuk ya silakan bawa cepuk ya. Gitu. Tapi biasanya cepuk itu nggak boleh. Gitu. Karena takutnya ya ada selipan-selipan lah gitu ya. Nah, setelah itu semua yang dibutuhkan disimpan di atas meja, tas kita itu biasanya disimpan di samping meja kita atau enggak di depan. Gitu. Lalu udah gitu, kita nunggu kertas soal jawaban dibagikan sama panitia ya. Gitu. Dan juga untuk soal itu biasanya setiap bukan biasanya. Memang setiap meja itu ada bagian A B gitu. Kayak ganjil genap gitu. Jadi minasan nggak akan mungkin dapat soal yang sama dengan sebelah minasan gitu. Jadi nanti kalau sebelah minasan itu teman, nomor 1 apa, ini nggak akan bisa gitu. Karena beda soalnya, ada A, ada B. Lalu, kalau gitu otomatis yang sampingnya lagi sama dong, sama kayak saya. Iya, sama. Kalau gitu tanya aja ke sana, pancenain teman sebelah soal 10 gimana? Itu pasti ketahuan kok. Panitianya di PT itu, wah, merhatian banget. Kecil sedikit aja ketahuan, gitu ya. Makanya, ya janganlah, gitu, jangan nyontek lah. Buat apa nyontek juga ya. Gitu. Karena kan ini ujian kemampuan kita. Gitu. Kalau hasil jadi nyontekan ya buat apa gitu, nggak ada untungnya. Ya kita dapat sertifikat ya nggak masalah gitu, cuma nanti pas di tesnya kamu katanya udah sertifikat N ini tapi kok gini nggak bisa, takut digituin. Gimana kalau digituin gitu ya. Jadi ya jangan nyontek lah gitu. Setelah itu dengerin penjelasan dari pengawas gitu. Tadi ya ada Mojigo yang tadi saya udah jelasin, itu Choka gitu, setiap itunya ada beda-beda kok, nanti dijelasin lagi dari pengawasnya gitu, gimana cara ngerjain soalnya gitu ya. Nah lalu kita pas dikasih soal itu kita nggak boleh langsung buka gitu. Jadi ketika kita kasih soal itu kita masih harus ditutup gitu. Nanti ketika kita mau ngerjain baru dikasih sinyal dari pengawas silakan buka gitu. Jadi nanti kalau misalnya minasan udah dapat soalnya, terus lembar jawabannya langsung kerjain, itu nanti dimarahin sama pengawasnya. Kalau sebelum ada sinyal, silakan kerjakan, gitu. Jadi kayak kalau minasan yang suka nonton anime ya yang ininya tema sekolahan, pasti lihat ya ujian Jepang itu gimana sekolah, gitu. Jadi meskipun sudah waktunya, tapi udah dibagiin, tapi belum waktunya, belum ini, nggak boleh ngerjain, gitu. Nunggu sinyal dari pengawas. Kalau sudah, baru dibalik, gitu ya, dibalik. Baru ya kayak di anime lah, gitu. Gitu ya. Ini yang harus dipersiapkan sebelum hari H-nya, pas hari A-nya, kan apa yang dilakukan pas di hari ujiannya, gitu. Kalau tadi kan pengerjaan soalnya kan sudah Pak saya bahas ya, gimana setiap ini bunponya gimana, dokainya gimana, cokainya gimana, nah gitu. Jadi gitu, seenggaknya gitu ya. Jadi kita soalnya itu
nggak langsung dikerjain meskipun kita udah dapat. Ini. Lalu berikutnya ada tambahan. Ini tambahannya karena ya sekarang kan masih pandemi ya, jadi otomatis ada protokol kesehatan. Ini ketentuan protokol kesehatan ya, pakai masker itu ya, contohnya. Nah, contohnya aja protokol kesehatan yang ada di Kota Bandung ini. Jadi nanti kalau minasan ikut JLPT-nya di Bandung, ini protokol kesehatannya ya. Persiapannya ini ada satu, panitia dan pesertanya itu mengikuti rapid test antigen sebelum hari ini ya, H3, min 3-nya ya. Dan nanti kita ikut tes antigen, nanti hasilnya itu dibawa. Di hari hanya itu dibawa, nanti tunjukin ke panitianya. Kalau ini boleh, oh silakan masuk cari ruangan kalian, gitu. Gitu ya. Survei lokasi H-1. Jadi sebelum hari hanya itu, kita survei dulu ke lokasi di mana kita ujiannya, gitu. Untuk mastiin di mana gitu ya ruangannya itu nanti kita di mana, oh ruangannya itu di sini gitu. Jadi sebelum hari hanya pun juga kita udah bisa kok cari gitu ruangan nanti JLPT itu nanti di mana gitu ya, ruangan saya itu di mana gitu, udah bisa kok. Gitu. Ini ada berikutnya peserta yang ditempel di area luar gedung gitu. Ini ini ya, jadi maksudnya itu peserta yang ditempel di area luar gedung itu, jadi pesertanya di luar gedung gitu. Bingung juga sensei ya, ini ngejelasin. Ya, seenggaknya gitu deh. Gitu ya. Ini sisanya sih, tadi saya sudah jelasin, yang paling penting itu ini ya, protokol kesehatan, kayak pakai masker, sarung tangan, gitu, sanitizer, gitu ya. Bakal makanan minum pun juga bawa sendiri, jadi jangan jajan ya. Kelengkapan ujian yang diwajibkan, gitu ya. Dan juga nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Gitu. Nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Jadi harus pakai kendaraan umum. Jadi kalau misalnya mau minasan pakai kendaraan pribadi, itu cuma sampai di depan gedung aja. Nggak boleh sampai masuk di parkir, misalnya di kampus itu nggak boleh. Jadi harus sudah di depan gedung, turunin, ya udah pergi gitu. Ya, siapa yang ngantri misalnya ya orang tua lah atau teman lah gitu. Jadi nggak boleh dibawa. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak boleh pakai kendaraan pribadi, ingat. Kalau dulu sih iya. Kalau dulu zaman saya waktu belum COVID ya pakai motor sendiri ya ke tempatnya gitu. Dan juga nggak pakai masker, nggak pakai ini ya tes rapid antigen. Terus kalau bisa juga minasan bawa sertifikat vaksin. Jadi surat vaksin gitu. Memberantas ini ya COVID. Ini. Jadi pas ujiannya pun tetap dipakai maskernya ya. Kalau yang pakai sarung tangan ya silahkan, tapi seenggaknya masker pakai. Gitu. Dan juga jarak duduknya itu pasti jarak kok. Ya, ikuti semua instruksi dari pengawas. Gitu. Ini sama, setiap kota itu hampir sama ya. Tadi di kota-kota yang sudah Ipon Sensei jelasin, yang menerapkan melaksanakan JLPT itu hampir sama. Semuanya. Meskipun ada beberapa yang beda gitu ya, tapi seenggaknya sama gitu, nggak jauh beda lah. Setiap kota ada yang lebih ketat gitu ya, ada yang lebih longgar gitu. Misalnya ini contohnya di kota Palembang cuma ada 4 gitu ya pemberitahuan, sedangkan tadi kota Bandung itu kan banyak gitu ya, kota Jakarta ini gitu. Setiap kota punya anjurannya masing-masing, tapi seenggaknya sama. Pakai masker, sanitizer, gitu ya. Dan juga nanti setelah ujian minasan pulang mandi, gitu ya. Jadi jangan main-main dulu, makan dulu, gitu ya. Langsung pulang. Oke, cuma itu aja untuk pelaksanaan JLPT-nya ketika sebelum hari hanya dan ketika hari hanya. Nah, selain JLPT itu tes kemampuan bahasa Jepang itu ada alternatifnya gitu. Selain JLPT ya, yang pertama itu ada J-test dengan JFT basic.
Yang saya jelasin di sini cuman JTS dengan JFT basic. Sebenarnya tuh banyak, selain ini juga banyak kok. Cuman yang lebih mendekati ke JLPT itu ini, gitu ya, JTS dengan JFT basic. Ini pertama yang melaksanakan perbedaan antara JTS dengan JLPT itu, kalau JTS itu dilakukan 6 kali dalam 1 tahun, gitu, pada bulan ganjil. Jadi Januari, Maret, Mei, Juli, September, November. Itu diadakan JTS. Nggak kayak JLPT ya, cuman 2 kali kalau nggak salah. 6 bulan sekali. Nah, kalau JTS itu 6 bulan, 2 bulan sekali. Gitu. Sedangkan kalau JFT basic itu sering banget. Cuman jadwalnya itu berubah-ubah. Nggak tentu. Makanya kalau misalnya minasan pengen ikut JFT basic, harus lihat situs resminya. Ini ya, kapan diadainnya. Jadi saya nggak bisa pastiin kapan, oh JFT basic itu bulan Januari, oh bulan ini, itu nggak bisa. Karena berubah-berubah kalau JFT basic. Kenapa berubah-berubah? Nanti saya jelasin ya. Pertama saya jelasin dulu JTS yang paling mendekati dengan JLPT. Pertama ini kotanya ya. Maaf, ini kota yang menyelenggarakan JTS. Ada banyak, beda nggak kayak JLPT tadi ya, cuma sedikit. Ini kalau JTS banyak. Jakarta, Padang, Bandung, Bengkulu, itu ya sama. Sedangkan JFT basic Jakarta, Surabaya, ini ya. Oke, berikutnya saya jelasin dulu JTS. Ini, kalau JTS dibagi ke 3 tingkatan. Kalau tadi JLPT ada 5, N5, N4, N3, N2 sampai N1. Nah, kalau JTS cuma ada 3. Tingkat ujian A sampai C, D sampai E, F sampai G. Apa itu? Sama kok. Ini. Pertama, saya jelasin dulu yang F sampai G. Dibagi ke 2 ini kategori. Ujian menulisnya 60 menit. Sedangkan mendengarkannya 25 menit. Dan ini itu nggak ada istirahat. Jadi setelah ujian menulis, langsung ujian mendengarkan. Nggak kayak JLPT, ada istirahat tadi ya. Di bagian ini, sebelum listening, istirahat dulu 5 menit, 10 menit. Kalau ini nggak. Langsung. Dan juga skornya juga beda. Ini skor maksimal untuk ujian tingkat F sampai G itu 350 poin. Dibagi ke 2. 175 poin menulis, 175 poin mendengarkan. Dan kalau misalnya minasan lulus dengan poin 250 poin, nanti minasan dapat sertifikat tingkat F. Dan itu sama dengan N5 di LPT. Sedangkan kalau 180 poin itu sertifikat tingkat G. Kalau di bawah 180 poin ya nggak dapat, gitu, nggak dapat sertifikat ya. Berikutnya tingkat D sampai E. Bedanya waktunya lebih ini ya, lebih lama karena kesulitannya juga lebih sulit gitu. Menulisnya 75 menit, mendengarkannya 35 menit. Dan ini pun sama, nggak ada istirahat. Jadi nyambung terus ya, selama 1 jam lebih. Duduk terus ngerjain soal ya. Skor maksimalnya untuk D sampai E ini 700 poin. Dibagi 2 juga sama, 350 poin menulis, 350 poin mendengarkan. Dan kalau minasa dapat poin lebih dari 500 poin, nanti dapat sertifikat tingkat D. Gitu. Dan ini setara dengan N3-nya JLPT. Kalau lebih dari 350 poin, itu nanti tingkat E dapatnya ya. Itu setara dengan N4-nya JLPT. Gitu. Jadi kalau misalnya di atas 350 poin, tapi di bawah 500 ya tetap dapatnya tingkat E ya. Gitu. Kalau di bawah 350 poin, ya nggak dapat. Ya, tidak mendapatkan sertifikat. Yang terakhir, tingkat yang paling sulit, A sampai C. Ujian menulisnya 80 menit, mendengarkannya 40 menit. Dan ini sama, nggak istirahat. Jadi minasan bakal duduk terus 2 jam penuh gitu ya, untuk kerjain JTS ini. Skor maksimalnya 1000 poin. Sama, dibagi 2 juga, 500 poin menulis, 500 poin mendengarkan. Nah, ini kalau pembagiannya agak rumit. Ini, tingkat A sampai C ini ya. Pertama, yang paling bawah dulu, kalau tingkat C itu lebih dari 600 poin. Dan ini sama kayak N2-nya JLPT. Kalau dapat lebih dari 700 poin, dapatnya tingkat B, tapi bawah. Gitu. Jadi ada atas bawah spesial gitu ya. Tingkat B bawah. Dan ini setara sama N1-nya JLPT.
Nah, kalau JLPT itu tingkat tertingginya N1, nah kalau ini JTEST nggak ada lagi selain tingkat B bawah ya. Tingkat B biasa itu lebih dari 800 poin. Lalu kalau lebih dari 850 poin, tingkat A bawah. Lebih 900 poin tingkat A, dan lebih dari 930 poin itu tingkat A atas. Kalau 100, kalau maksimalnya 1000 ya pasti tingkat A spesial. Ya, ini sertifikatnya dibaginya kayak gini. Gitu. Kalau untuk JTEST ya. Lalu berikutnya, nah di JTEST ini, jadi tadi itu A, C, D sampai E, F sampai G itu disebutnya yang regulernya. Jadi ada juga JTEST itu ini, Zuiji Shiken. Ya, sama kok. Hanya perbedaannya antara JTEST yang reguler, yang tadi yang A sampai itu, dengan ini Zuiji Shiken. Yang pertama, kalau Zuiji Shiken ini nggak dapat sertifikat. Gitu. Lalu berikutnya itu biasanya digunakan oleh suatu instansi. Jadi kayak perusahaan, kampus gitu. Bisa dilaksanakan kapan aja, beda. Nggak kayak tadi ada tanggalnya. Kalau ini Zuiji Shiken, gimana kitanya yang daftarnya gitu. Kenapa? Ya karena memang si instansi itu yang daftar, yang menyediakan tempat ujiannya, itu dilaksanakannya. Jadi si panitianya nanti datang ke tempat situ, ke tempat yang kita sediain, yang daftar, gitu ya. Dan juga minimal pesertanya itu 15 orang. Jadi ini untuk grup doang. Kalau Zuiji Shiken, nggak boleh personal individu. Sedangkan kalau yang tadi reguler itu bisa individu sendiri, gitu ya, kayak JLPT. Makanya ini Zuiji Shiken itu biasanya digunakan instansi gitu, karena cuman pengen menguji apakah karyawan mereka itu bisa bahasa Jepang gitu ya, atau mahasiswanya mereka itu gimana gitu. Hanya untuk menguji doang. Jadi jarang banget digunain pribadi gitu. Kita kumpul-kumpul dulu mahasiswanya, yuk udah 15 orang, kita ini yuk ikutan Zuiji Shiken yuk. Nah gitu bukan. Biasanya instansi doang gitu ya. Bisa sih bisa, cuman ya sayang aja. Kenapa nggak ikut yang reguler aja sekalian? Gitu ya, dapat sertifikat pula. Kalau Zuiji Shiken kan nggak dapat. Gitu. Cuman kasih nanti kamu nilainya itu segini gitu. Dapat skornya segini gitu doang. Lalu berikutnya untuk biayanya itu beda kayak JLPT ya. Kalau JTEST itu sama semuanya, mau tingkat F sampai G, D sampai E aja itu 400.000. Cukup mahal ya. Kenapa cukup mahal ya? Karena ini ya, beda ke JLPT. Jadi ya anaknya gitulah, anaknya JLPT. Tapi sama kok, diakui sama kayak JLPT kok. Ya bedanya karena lebih sering aja gitu ya, 6 kali dalam setahun. Lalu sedangkan untuk Zuiji Shiken-nya itu 300.000 per orangnya. Karena tadi minimal 15 orang ya, tinggal kalikan aja. Tapi dapat diskon. Kalau lebih dari atas 100 orang dapat diskon 10%. Kalau lebih dari 200 orang dapat diskon 15%. Ya ini karena kenapa banyak banget? Ya karena tadi digunainnya untuk instansi itu yang daftarnya gitu. Jadi pemimpin perusahaan kita, tempat kita bekerja gitu ya, atau kepala kampus kita gitu. Lalu di sini ada daftarnya ya, linknya. Misalnya kalau minasan mau ikut JTEST, di sini bisa lihat jtesindonesia.com. Nanti di situ bisa dibagi antara yang individu dengan yang grup ya. Jadi minasan mau daftarnya per individu atau per grup. Berikutnya JFT Basic. Nah, kalau JFT Basic ini agak sedikit beda sama kayak JLPT dengan JTEST. Kalau JFT Basic ini sistemnya sistem komputer, nggak kayak tertulis. Gitu. Jadi ini contohnya ya, contoh soalnya. Jadi nanti di sini ada soalnya. Nanti di sini bawahnya itu jawabannya. Nah, nanti minasan tinggal klik aja yang mana kira-kira yang benar. Gitu. Terus nanti next gitu. Jawab, next lagi, jawab, next lagi gitu ya. Di sini nanti ada nama kita, di sini ada sisa waktu kitanya untuk mengerjakan soalnya. Gitu. Jadi sistemnya komputer, bukan ujian tertulis ya. Listening juga sama kok. Listening juga sama, nanti di sini soalnya nanti kita putar sendiri audionya. Ini. Klik sini nanti audionya putar, nanti kita pilih sama. Hanya bedanya ini sistem komputer gitu. Nggak tertulis ya.
bagian soal JPT Basic beda. Nggak kayak tadi JLPT dengan J-Test. Ini tuh huruf dan kosakatanya hanya 15 soal ya. Jadi setiap ini hanya sekitar 15 soal butir. Gitu. Dan waktu pengerjaannya juga hanya 60 menit. Ini tuh digabung, nggak dipisah-pisah ya. Jadi huruf dan kosakata misalnya 20 menit, ini 10 menit, ini itu enggak. Ini digabung. Jadi tadi di sini tuh ini semuanya masuk. Mau bunponya, dokainya, cokainya semuanya masuk. Jadi nanti tinggal ikutin aja next-nya minasan. Gimana kemampuan minasan gitu ya. Kalau yang cepat ya cepat, kalau yang lambat ya lambat ya. Lalu untuk tingkatannya sendiri ini dibagi. Kesulitan JPT Basic itu ini, ada A1, A2 itu penggunaan bahasa lepa dasar. Lalu B1, B2 itu penggunaan bahasa mandiri. Jadi udah intermediate ya. Lalu yang udah mahirnya itu C1, C2. Tapi kenapa di sini dikurungin A2-nya? Karena JTS itu memang fungsinya untuk A2 doang. Jadi lalu untuk ini B1, B2 atau C1, C2 apa? Itu untuk pengukuran doang. Ngebandingin. Gitu. Jadi JFT Basic ini hanya soalnya cuman tingkatannya cuma A2 doang. Jadi kalau misalnya minasan lulus, ya berarti kemampuan minasan itu pengguna bahasa lepa dasar itu di A2 ya. Dan kalau di iniin gini, mampu memahami ungkapan atau kalimat yang lazim gitu ya. Jadi percakapan sehari-hari. Kenapa? Ya karena memang ujian JFT Basic itu tujuannya cuma menguji apakah seseorang itu bisa percakapan sehari-hari gitu tanpa masalah. Jadi enggak buat kayak kuliah atau masuk ke universitas gitu ya, magang gitu enggak. Jadi cuma tahu doang kemampuan kita itu sehari-hari itu apa bahasa Jepangnya itu ini enggak gitu, mahir enggak, kesulitan enggak, itu doang kok. Makanya skornya juga beda. Gini, sini agak kesulitan, ini skor kesulitannya itu ini ya ada 250 poin. Jadi kalau misalnya lulusnya itu 200. Jadi kalau misalnya minasan udah dapat skor 200, ini 200, ya berarti minasan lulus gitu. Lulus JFT Basic. Ini ya 200. Hasil penilaian juga ada. Jadi minasan nanti dikasih tahu, oh kamu kalau dapat skor segini tuh kemampuan kamu itu gini. Dan ini persentase tadi soalnya ya. Jadi tadi ketika kita sudah ngerjain soalnya, nanti kita bisa langsung lihat hasilnya di layar kita, komputer kita tadi ngerjain ya. Jadi bagian bunponya kita benar 10 soal, bagian cukainya benar berapa soal gitu. Tapi itu hanya penilaian sementara gitu. Untuk resminya nanti dikirimin dari panitianya ke email kita yang kita daftarin ya. Gitu. Jadi ini hanya untuk kita panutan, oh ternyata saya salahnya di soal ini tuh 5 soal misalnya, di bunpo itu segini soal gitu. Jadi ada bayangan, oh nanti saya kayaknya dapat skor segini kayaknya gitu. Langsung dikasih tahu ya di on time. Nggak kayak J-Test dengan JLPT. Kita nunggu beberapa hari baru kita dikasih tahu gitu ya, dengan sertifikatnya. Kalau JFT Basic langsung tahu. Lalu untuk daftarnya sendiri ini ya. Sama ada individunya, ada grupnya. Bisa dikunjung kalau minasan tertarik bisa kunjungi situs resminya JP GoJP ini. Untuk biayanya sendiri itu 400.000. Sama kayak J-Test ya. Ya kalau bagi saya pribadi dengan ikutan J-Test ya daripada JFT Basic. Cuman ujian kemampuan doang gitu. Kalau JFT Basic kan seenggaknya kita dapat sertifikat juga. Dan makanya kenapa gitu ya karena JFT Basic juga ini sama kayak tadi kayak UGC Scan. Biasanya digunain sama instansi gitu, pemerintah suatu organisasi, perusahaan lah, ini kampus lah gitu. Karena untuk cuma nguji doang apakah peserta kita itu udah lulus A2 ini belum gitu. Kemampuan bahasa Jepang itu udah dasar belum gitu. Seenggaknya percakapan sehari-harinya nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau dianggap dibandingkan dengan JLPT sih N4 lah gitu, N4 N5 gitu. Udah basic. Jadi kalau misalnya minasan pengen B1, B2, C1, C2 jangan dengan ikutan JLPT gitu ya atau JTest. Itu menurut pendapat sensei ya. Tapi kalau minasan ya mau yang lain ya terserah gitu ya. Ini yang mendekati doang. Sensei mendekati JLPT ya. Tapi sih yang paling minat JLPT ya.
karena juga udah terkenal. Oke, dari Sensei sampai situ aja. Berikutnya Sensei balikin lagi ke Ipon Sensei untuk selanjutnya. Silakan Ipon Sensei. Oke, minasan. Jadi itu informasi tentang JLPT sama beberapa alternatifnya. Nah, minasan ada pertanyaan nggak kira-kira? Tadi udah ada beberapa pertanyaan ya, udah dijawab juga lewat chat. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke. Baik, gimana tadi latihan soalnya? Gimana minasan? Soalnya itu udah kayak bagian-bagian shock yang belakangan ya. Jadi masih awal-awal, saya lihat kan kalian bisa jawab beberapa soal, kan ini cuma contoh. Jadi pasti banyak yang kalian bisa jawab juga. Nanti pas selesai shock 1, kita bisa latihan. Jadi latihan soal persiapan JLPT gitu. Oke. Baik, beneran nggak ada yang mau nanya? Sebenarnya kalau ada yang mau nanya bisa lewat chat ya nanti. Bisa chat salah satu guru kalian bagaimana. Di kelas juga bisa. Hai. Oke, nah terus buat yang baru-baru selesai kanak nih, ada ya Desa, Alif bentar lagi selesai kan. Oke, jadi nanti kalau masuk Shokyu 1 bakal belajar yang kayak gini. Cuman perlahan-lahan belajar dari awal. Terus nanti kalau udah selesai latihan soal yang kayak gitu. Oke, jadi di awal benar-benar di drill lah hitungannya. Ini Valen tahu banget pasti ya. Ya Valen, Regina, sama teman-teman yang udah jauh. Bagus. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup sampai di sini. Oke, boleh nggak Sensei minta kita foto bareng-bareng? Oke, minasan, bisa nyalain kameranya, kita foto dulu. Regina, kembaran kita. Oke, ayo minasan, nyalain kameranya dong. Oke, halo Hana. Loren. Oke, nyalain aja bentar. Kita foto aja. Oke. Ayo Sarah, Isa, Reni, Dion. Sini. Oke. Udah siap-siap? Oke, Vini, bisa Vini, Reni. Oke, bentar. Vini baru masuk lagi. Oke, siap? Siap. Vini. Bentar ya, kayaknya Vini masih loading ini. Oke, baik. Siap ya? Saya hitung. Oke, 1, 2. Oke, ayo gaya dong. Gaya. Gimana? Sebenarnya nggak bisa gaya, jadi kalian gaya. Oke, 1, 2. Oke, makasih udah ngikutin sampai akhir. Ya, sebenarnya rencananya tadi cuma sejaman, cuman mungkin kalian nggak terkejut juga kita overtime ya. Udah nggak kaget. Oke, nah minasan jadi gambar lanjutin belajarnya, pasti bisa tuh sampai menguasai semua bagian yang ada di soal tadi ya. Oke, minasan, sekali sama Deshta. Oke, oyasumi nasai, makasih banyak. Arigatou gozaimashita. Arigato Sensei. Oke, dah. Dah, Sin. Oke.